adu mulut. Jadi sebetulnya ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, dan nanti ada jenis kekerasan lainnya. Baik, Alia, kita turun sebentar. Ini saya di DIPA sebagai foundernya, kemudian dulu di S2 Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa ya, di UI tahun 2000, berapa itu udah lama, 2012 sampai 2014. Kemudian juga S1-nya di psikologi juga di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2006 sampai 2010. Mungkin itu, lanjut Al, ke bawah. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana saat kita menjadi korban kekerasan dalam berpacaran. Tadi kan udah saya sempat nanya ya, ngeluarin gitu pertanyaan. Pernah nggak bertengkar sama pacar? Pertanyaannya adalah, apakah kalau bertengkar itu sesuatu hal yang langsung menjurus pada kekerasan? Jawabannya adalah, ada yang mau kasih suara dulu? Kalau bertengkar, apakah itu langsung menjurus pada kekerasan? Jawabannya adalah, ada yang mau kasih jawaban nggak? Kalau kita bertengkar dengan pasangan, apakah itu langsung menjurus pada kekerasan? Izin menjawab, Bu. Boleh. Kalau menurut saya, ketika kita bertengkar dengan pasangan itu tidak selalu menjurus pada kekerasan, karena hal yang menjurus pada kekerasan dalam pacaran adalah sifat manipulatif dari pasangan yang melakukan, seseorang yang melakukan kekerasan itu, dan korbannya terkena terkena trigger dari sifat manipulatif tersebut, sehingga kekerasan itu berlangsung dan terjadi. Bagus banget jawabannya. Oke, Udin, thank you. Ada lagi ini di chat, ada yang jawab belum tentu. Kemudian ada dari Inai, jawabannya juga belum. Ada yang mau kasih respon lagi selain Udin, Inai, Widya? Ada yang mau kasih jawaban? Kalau misalnya kekerasan itu, kalau kita bertengkar sama pasangan, sudah masuk dalam kekerasan atau belum? Jawabannya sebetulnya adalah masuk ke bawahnya Al, slide bawahnya. Sebetulnya kalau saya sebagai psikolog itu belum ya. Jadi sebetulnya hal yang wajar saja ketika kita mengalami pertengkaran, perdebatan, kemudian tadi di bahasan mengenai polling itu kan kita ditanya, pernah nggak bertengkar? Pernah. Nah, terus kemudian setelah itu pertengkarannya dengan cara apa? Adu argumen, ada yang diem-dieman. Tapi bedanya apa sih antara bertengkar biasa dengan kekerasan? Nah, itu kita simpan dulu, kita akan lanjut ke data-data ini. Di data ini, kita lihat deh, ada kasus kekerasan dalam pacaran selama 3 tahun terakhir. Ini dari Catahu, catatan tahunan Komnas Perempuan ya. Jadi selama tahun 2016, datanya 2171. Kemudian selama tahun 2017 ada 1873. Kemudian naik lagi nih di tahun 2018, 2073. Kemudian turun lagi di tahun 2019 di 1815. Kenaikan dan penurunan ini tren sih, tren. Tapi memang ada angka yang turun ya dari 2016 ke 2019. Mungkin orang-orang saat ini juga sudah mulai memahami bahwa kita tuh nggak bisa sembarangan memperlakukan orang lain secara kasar. Hukumnya juga sudah mulai jelas gitu ya, bahwa kalau ada orang yang kemudian berbuat kasar terhadap kita bisa mendapatkan bantuan hukum, kita bisa didampingi secara hukum sehingga kasusnya bisa diproses gitu. Kalau zaman-zaman sebelumnya itu, apalagi di daerah dengan patriarki yang sangat kental, umumnya memang kekerasan itu akan seperti kayak tertutupi gitu loh. Karena memang secara budaya ya udah perempuan mah diem aja, ya udah kalau misalnya pasangan kita melakukan seperti itu, suatu saat dia akan berubah kok gitu. Jadi kadang kita terjebak juga tuh
di dalam kondisi-kondisi yang cukup toksik, dan akhirnya nggak apa-apa deh, nanti dia kan karena ada saya bisa berubah. Ya, kekerasan dalam pacaran ini lebih-lebih lagi tertutupinya. Karena kalau misalnya orang lagi pacaran, jatuh cintanya kan beda dengan suami istri ya. Kalau suami istri itu udah ketemu dengan kebutuhan makan, kebutuhan anak, kebutuhan ekonomi, dia akan lebih realistis melihat. Jadi kalau misalnya disakitin, dia akan mencoba melawan karena sudah mulai menyadari cintanya itu tuh bisa luntur. Tapi kalau orang lagi berpacaran, beda posisinya. Perasaan yang dimiliki itu lebih ke arah romantisme, sehingga ada semacam ini loh, harapan ketika saya terus mendampingi orang ini, maka dia akan berubah suatu saat karena saya yang dampingin gitu. Saya buka dulu dengan seperti itu ya. Turun lagi ke bawah, Al. Oke. Apa itu kekerasan dalam pacaran atau dating violence? Ini tahun 2006 mulai mendefinisikan kekerasan dalam pacaran adalah penggunaan dengan sengaja taktik kekerasan dan tekanan fisik untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan atau kontrol terhadap pasangan. Tapi pasangannya ini yang dating ya, bukan pasangan yang menikah. Tindakan kekerasan dalam pacaran lebih ditekankan karena adanya kontrol terhadap pasangannya, atau biasa juga mungkin kalau dihukum akan pernah mendengar yang namanya relasi kuasa. Cara yang digunakan dengan taktik kekerasan, bahkan menggunakan tekanan fisik. Jadi beberapa saya sebetulnya pengabdian masyarakatnya itu seringkali terhubung dengan kasus-kasus di Polres. Kasus-kasus di Polres itu macam-macam sih, macam-macam. Tapi gini, ada kasus pemerkosaan masuk gitu ya, saya dimintain tolong untuk memeriksa korban atau memeriksa tersangka. Saya bukan melakukan pendampingan, tapi lebih kepada pemeriksaan atau membuat criminal profiling gitu. Nah, terus seringkali misalnya ada korban pemerkosaan, keluarga memproses. Korbannya ini waktu itu yang saya paling ingat adalah dia punya kebutuhan khusus karena kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Dalam perjalanannya ketika saya tanya nih proses pemeriksaan terhadap korban ya, si korban ini mengatakan bahwa dia suka sama tersangkanya. Jadi si pelakunya ini membuat anak dengan kebutuhan khusus ini suka. Padahal pelakunya ini adalah tukang cat di rumah bapak ibu si korban. Jadi beberapa kali memang tukang cat ini, si tersangkanya ini menggunakan rayuan untuk bisa mendapatkan pelayanan seksual atau aktivitas seksual bersama dengan si anak berkebutuhan khusus ini ya, gitu. Itu yang pertama. Terus ketika pemerkosaan terjadi, jadi kalau aktivitas seksual selain intercourse itu memang terjadinya tuh hanya 1 atau 2 kali gitu ya. Tapi kalau perilaku seksual yang lainnya itu sering terjadi. Misalnya disuruh oral seks, kemudian dicium bibirnya, pipinya, dan sebagainya, diraba payudaranya kayak gitu. Jadi dengan rayuan, si tersangka ini bisa mendapatkan aktivitas seksual dari orang yang kemudian sebetulnya tidak berdaya. Dia diberikan manipulasi oleh tersangka. Kasus ini berjalan dan saya diminta untuk memberikan pernyataan bahwa anak ini dengan kecerdasan dan kebutuhan khusus sehingga tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Dengan kondisi seperti itu, tersangka memanipulasi dan membuat anak ini mau melakukan aktivitas seksual bersama tersangka. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, bukan anak berkebutuhan khusus, tapi memang anak yang dia masih waktu kejadiannya itu di usia 16 tahun dan tersangkanya, pasangannya itu usianya sudah 50-an tahun. Nah, terus kasus ini terjadi karena si tersangkanya ini memacari
memacari remaja ini ya, remaja perempuan ini dalam jangka waktu 3 tahun, tapi di tahun terakhir dia mulai meminta perempuan remaja ini untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang lain, tapi ditonton oleh tersangka. Saat ditanya, posisinya apa antara dirimu dengan tersangka? Ya, saya pacaran. Jadi si laki-laki ini mengambil kesempatan dengan memberikan rayuan. Jadi rayuan itu adalah pintu gerbang pertama untuk melakukan kekerasan ya, apalagi dalam pacaran itu. Gitu. Nah, dari situ kalau mereka bertengkar, jatuhnya ya itu memukul, menampar. Ini adalah kalau tekanan fisik itu pintu selanjutnya untuk terjadi kekerasan. Tapi di awal dengan upaya verbal seperti rayuan, tekanan, intimidasi yang dilakukan secara verbal berupa ancaman, kalau lu nggak mau ngelakuin ini nanti kita putus. Sedangkan dalam posisi mereka saat itu, mereka cukup intens bertemu dan ketika putus dia akan ngalamin yang namanya tuh broken heart gitu-gitulah. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu ya. Lanjut dulu Al ke bawah. Oke, ini adalah bentuk kekerasan dalam berpacaran. Tadi saya udah cerita ya, kekerasan fisik ada, jelas itu ya. Kalau misalnya ada pemukulan, ada penamparan, ada tendangan, ada cakaran, ada ya segala macam yang kemudian bisa melukai secara fisik, itu dinamakan sebagai kekerasan fisik. Kemudian kekerasan psikologis, intimidasi, tekanan, verbal ya, verbal diomongin, dihina, dibully, direndahkan kayak gitu ya. Dan ada lagi yang namanya kekerasan seksual ketika mereka diminta untuk melakukan hubungan seksual. Tapi ini mungkin akan lebih detail ketika slide-slide selanjutnya. Slide selanjutnya dulu, Al. Kita bahas mengenai kekerasan fisik dulu. Mengakibatkan rasa sakit. Perilaku dalam kekerasan fisik ialah memukul, menendang, mendorong, menampar, menonjok, mencekik, menganiaya tubuh orang lain. Intinya gitu ya. Yang membuat orang lain terluka secara fisik. Bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi juga saat ini udah mulai bermunculan bahwa kekerasan fisik ini bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi karena beberapa daerah juga masih dengan patriarki tidak sehat, yang sangat kental gitu ya. Kemudian kalau ada toxic masculinity, laki-laki akan cenderung diem aja gitu, nggak berani speak up bahwa dirinya juga mengalami kekerasan fisik. Nggak sedikit loh perempuan-perempuan yang kalau marah itu nyakar, dan itu nyakitin kan tetap aja kan. Atau mereka-mereka yang terus kemudian nampar, mukul, nonjok, dan sebagainya. Kekerasan fisik bisa dilakukan oleh perempuan, bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Walaupun sampai saat ini datanya masih banyak dilakukan oleh laki-laki. Lanjut Al. Setelah kekerasan fisik ada yang namanya, ini lanjut aja, tadi udah saya jelasin. Ada yang namanya silent treatment dalam National Clearinghouse on Family Violence Health Promotion and Program Branch Health Canada tahun 96. Kekerasan psikologis ini terdiri dari ini. Ada silent treatment, tindakan di mana pelaku memperlihatkan wajah kecewa tanpa menjelaskan alasan mengapa ia kecewa terhadap korban. Jadi dibikin diem aja, terus si korban kan akan merasa bersalah. Ini dilanjutkan dengan mempermainkan perasaan, mengatakan hal-hal bohong untuk membuat korban merasa bersalah, misalnya mengatakan pada korban bahwa dia akan bunuh diri jika tidak bersamanya lagi. Kemudian ada ancaman juga secara verbal, membuat korban mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku, tapi dilakukan secara verbal ya. Kalau kekerasan pada psikologis, memang kondisinya nanti korban ini akan merasa dirinya punya harga diri yang rendah. Konsep diri, tapi saya punya penelitian. Jadi tahun 2016 saya sama salah dua mahasiswa di UP, salah satunya sekarang ada di DIPA, itu melakukan penelitian tentang kekerasan seksual. Kekerasan sih seksual tapi ya, mungkin nanti akan nyambung dengan slide selanjutnya. Tapi yang jelas, hal yang saya temukan dan teman-teman peneliti lain temukan adalah sejak awal si korban kekerasan ini memang memiliki
konsep diri yang negatif. Konsep dirinya tuh dari awal emang udah negatif duluan. Jadi ketika mendapatkan intimidasi, ada silent treatment, ada mempermainkan perasaan, ada ancaman-ancaman yang diberikan, korban ini menjadi semakin menganggap dirinya tuh tidak berdaya. Dan akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Gitu. Kalau misalnya orang yang cukup punya konsep diri positif, ketika dia didiemin sama pasangannya, dia kan akan tanya dong, lu diemin gue kenapa? Gue salah apa? Kalau gue salah, itu kan hasil interaksi kita berdua. Mungkin lu juga ada salahnya. Ayo kita rapihin bareng-bareng masalah ini, misalnya gitu ya. Atau mempermainkan perasaan. Kalau lo nggak mau lagi sama gue akan bunuh diri. Atau ketika lo nggak mau ngikutin apa yang gue mau, ya udahlah, gue apa gitu ya yang diberikan, tapi permainan perasaannya dimainkan di situ, perasaannya dimainin di situ, apalagi yang mengancam dan bully sampai masuk ke fase pernikahan. Bullying itu masih sering terjadi loh. Dalam pernikahan itu suami bisa membuli istri karena biasanya kalau di budaya kita laki-laki tuh punya perasaan lebih tinggi dibandingkan perempuan, apalagi kalau ternyata istrinya itu istrinya itu tidak bekerja misalnya, atau hanya di rumah saja misalnya gitu ya, dia akan bilang, alah kalau tuh tahu apa sih gitu. Perbedaan pendidikan itu juga bisa kemudian menjadi bahan untuk bullying. Perbedaan pekerjaan, perbedaan status sosial misalnya ya. Dulu sih jatuh cinta waktu sebelum menikah, tapi ketika menikah mereka kayak punya apa ya, hidup masing-masing gitu loh, itu juga bisa. Apalagi kalau ternyata pertemanan suami dan pertemanan istri tuh menjadi berbeda satu sama lain. Istri nggak kenal teman suami, suami nggak kenal teman istri. Nah itu. Pacaran juga bisa gitu sih. Dan yang jelas adalah ini akan semakin rumit ketika konsep diri orangnya yang cenderung bisa menjadi korban itu memang negatif dari awal. Atau bahasa mudahnya harga dirinya emang udah rendah dari awal gitu. Lanjut dulu, Al. Nah, ini adalah tentang kekerasan seksual. Seseorang dipaksa melakukan tindakan seksual yang merendahkan, menyakitkan, dan menimbulkan luka dan penderitaan. Perilaku seksual ini bukan tanpa persetujuan pasangannya. Perilaku seksual ini dilakukan tanpa persetujuan pasangannya, dan hal ini bisa terjadi di area publik atau di tempat yang tersembunyi. Semua kekerasan itu bisa dilakukan baik dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan. Saya suka nanya dalam kelas, saya kan pegang psikologi perilaku seksual ya sebagai mata kuliah. Saya nanya, kira-kira laki-laki bisa diperkosa nggak ya? Ada yang mau jawab? Sampai sini ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Bisa, karena itu sifatnya paksaan. Oke, ada lagi? Makasih Raineka Faturani Quran. Ada lagi? Bisa Bu, dari Syifa Intan Mutiara. Oke. Yang lain? Apakah laki-laki bisa diperkosa? 1 atau 2 jawaban lagi? Ada yang mau menyuarakan? Mungkin dari yang laki-laki. Udin mungkin, atau tadi ada beberapa laki-laki yang lainnya. Kira-kira sebagai laki-laki kamu menilai laki-laki bisa diperkosa atau enggak ya? Izin menjawab, Bu. Boleh, Udin silahkan. Kalau menurut saya bisa, karena selain ada budaya patriarki, ada juga budaya matriarki yang di beberapa perempuan itu diterapkan paham seperti itu. Jadi kemungkinan untuk terjadinya pemerkosaan terhadap laki-laki itu emang bisa terjadi, Bu. Oke, thank you. Di sini juga ada Widya Tresna, terus ada siapa lagi nih yang jawab? Cindy, Auslavia, Mufay Valentin, semua jawab bisa. Saya juga sepakat bisa. Nuke Abdillah bisa. Nah, yang menarik adalah pacaran itu di dunia modern saat ini tidak hanya terjadi dalam pasangan heteroseksual. Suka nggak suka, terima nggak terima, pacaran sekarang itu tidak hanya melibatkan 2 jenis kelamin, tapi bisa saja melibatkan 1 jenis kelamin yang sama.
suka nggak suka, sedih nggak sedih, terima nggak terima ya. Dan kekerasan seksual sangat mungkin terjadi pada laki-laki. Misalnya saja anak laki-laki, kemudian dia didekati oleh orang yang lebih dewasa. Atau perempuan lebih dewasa, kemudian mengajak anak laki-laki untuk berhubungan seksual, sebetulnya itu juga kekerasan seksual dan pemerkosaan. Kemudian laki-laki, mungkin memang dia secara karakteristik submisif. Submisif itu maksudnya adalah bisa dikuasai gitu ya. Kemudian berpacaran dengan laki-laki yang memang karakteristiknya adalah dominan. Itu bisa terjadi pemerkosaan di situ. Ya, betul. Semua memungkinkan kalau ada ketimpangan relasi. Ya, betul, betul. Alhamdulillah kalau misalnya semuanya sudah tahu. Kadang-kadang kita suka berpikirnya, oh laki-laki ini yang lebih banyak. Betul. Kenapa laki-laki lebih banyak? Tadi saya sudah jelaskan ya budaya kita. Satu lagi ada hormonal. Saat ini penelitian psikologi itu mengarah pada penelitian neuroscientist ya. Jadi bagaimana kondisi otak, bagaimana hormonal tersusun dalam tubuh kita, itu sangat mempengaruhi agresivitas, submisif, karakter, kepribadian, dan lainnya yang terjadi pada diri manusia. Termasuk apakah dia bisa menjadi pelaku kekerasan atau tidak menjadi pelaku kekerasan. Gitu. Jadi jangan, ya mesti aware juga maksudnya. Jangan sampai kita, oh dia kan cowok, kayak kasusnya Dipolatif dengan Nikita Mirzani deh. Walaupun kasusnya tidak dilanjutkan ya. Tapi Nikita Mirzani itu tetap bisa melakukan melukai gitu ya, melukai Dipolatif. Cuma saya nggak tahu ada apa di balik itu sehingga kasusnya kemudian tidak dilanjut. Gitu. Jadi kekerasan ada 3, fisik, kemudian psikologis di dalamnya ada verbal, kemudian kekerasan seksual. Kalau di rumah tangga atau di dalam pernikahan, kekerasan itu ada tambahan satu lagi, yaitu kekerasan ekonomi. Ketika istri yang kemudian seharusnya dinafkahi tetapi tidak bisa dinafkahi, biasanya itu bisa diajukan sebagai upaya untuk menyelesaikan hubungan pernikahan atau melakukan perceraian dari pihak istri. Gitu. Oke, lanjut Al. Oke, lanjut. Faktor penyebab kekerasan dalam berpacaran ada apa aja? Di dalam faktornya ada faktor individual, individu dengan usia muda dan memiliki status ekonomi yang rendah, seseorang yang memiliki personality disorder, termasuk diantaranya antisosial. Antisosial tuh saya mau membenahi dulu. Antisosial itu bukan mereka yang nggak mau terhubung secara sosial dengan lingkungan. Kalau tidak mau terhubung dan tidak bisa bersosialisasi, namanya ada asosial. Antisosial adalah mereka yang charming di depan, tapi sebetulnya semua hubungan sosial yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan dirinya. Tidak pernah terbersit oleh mereka untuk berhubungan secara sosial lalu mensejahterakan orang di sekitarnya. Antisosial. Jadi lebih tinggi jahatnya gitu tuh lebih tinggi yang antisosial. Kalau zaman dulu waktu DSM, jadi kalau di psikologi itu ada namanya DSM. DSM itu adalah buku kitab gitu ya untuk bantu psikolog dan psikiater menegakkan diagnosa. Namanya DSM. DSM-nya sekarang udah sampai DSM 5. Tapi kalau di DSM 5 antisosial tuh udah nggak disebut. Disebutnya sebagai antisosial. Kalau di DSM 3 atau di DSM 2 disebutnya sebagai psikopat. Jadi psikopat adalah antisosial. Gitu. Kalau sekarang sih udah nggak disebut psikopat, dia hanya kepribadian psikopati gitu disebutnya. Jadi psikopatnya sendiri udah nggak ada, diganti dengan antisosial. Antisosial itu memang dia nggak bisa terhubung secara tulus dengan lingkungan sosial, tapi masalahnya dia bisa menutupi dirinya dengan kepribadian yang cukup charming gitu, malah charming banget gitu ya. Terus kemudian personality-nya agresif, kemudian ada lagi borderline personality disorder juga berpotensi melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Kalau borderline personality disorder ini dia memang
secara simpel atau sederhananya mirip dengan bipolar, gangguan bipolar. Cuma kalau borderline personality dia akan lebih terganggu di masalah hubungan sosial. Dia akan gampang marah-marah, dia gampang menghina, dia bisa berkata-kata kasar, dia bisa mukulin orang dan sebagainya gitu ya. Ya karena kepribadian dan trauma-trauma yang dia alami sih. Gitu. Sedangkan yang status ekonominya rendah atau usianya lebih muda atau ya lebih submisif lah ya, nggak mesti usianya lebih muda juga, dia akan lebih mudah terpancing untuk menjadi korban. Dan yang jadi catatan dari saya, berdasarkan penelitian yang saya buat, ketika memang konsep dirinya dari awal udah jelek. Nah, konsep diri jelek itu bisa dibahas di lain waktu kali ya. Kenapa sih konsep diri manusia itu bisa jadi jelek? Tapi konsep diri yang jelek itu akan membuat kita merasa diri kita tidak berharga. Tidak berharga, tidak berdaya, tidak apalagi ya, tidak pantas untuk diperjuangkan, tidak bisa melawan, dan sebagainya. Terus ada lagi faktor dalam hubungan, semakin sering dilakukan suatu kekerasan kepada korban, maka sang pelaku akan semakin merasa bahwa si korban menerima perilaku tersebut. Ya namanya juga diem aja ya. Oh, kalau dilakuin kayak gini ya nggak apa-apa, paling juga nanti dia balik lagi sama aku gitu. Atau karena ngerasa bisa menguasai, pada akhirnya dia bilang, iyalah lo kan udah jadi punya gue. Dan si korbannya juga akan bilang, kalau gue nggak sama orang ini, gue tuh sama siapa lagi? Nah, sering banget tuh saya dapetin korban-korban yang mengatakan seperti itu. Kemarin saya punya klien itu baru aja broken heart, putus cinta, dan pacarnya udah melanglang buana mencari pasangan baru, tapi dia masih terpuruk di bulan kedua atau ketiga gitu. Dan dia masih menghubungi mantannya untuk minta balikan, dia mengiba ke orang tuanya sampai nangis berjam-jam, sampai berantem sama bapak ibunya. Untuk apa? Untuk minta bapak ibu datang ke rumah pacarnya, minta biar mereka bisa dinikahkan. Kan sedih banget ya. Jawabannya ketika ditanya kenapa pengen sama yang ini, kamu bisa cari yang lain gitu ya. Kata dia, kalau nggak sama itu aku sama siapa lagi. Saking kayaknya penilaian terhadap diri sendiri tuh udah negatif banget kali. Jadi dia memang dalam perjalanan pacarannya ada kekerasan seksual yang dilakukan dari pacar ke dia. Tapi untuk manusia di zaman modern, walaupun saya pribadi tidak mau juga ya, atau tidak sepakat dengan seks sebelum pernikahan yang sah, tapi kayaknya kalau harus menilai manusia dari virgin atau tidak virginnya itu kayaknya sedih banget. Walaupun saya sendiri kalau bisa melakukan hubungan seksual, mengetahui perilaku seksual itu setelah terjadi pernikahan sajalah. Begitu. Oke, lanjut. Ada penggunaan alkohol, terdapat hubungan yang signifikan antara meminum alkohol, minum minuman keras, jadi dia mabuk ya, lalu melakukan kekerasan dalam berpacaran. Alkohol dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan individu dalam menginterpretasikan sesuatu atau mengontrol perilaku juga nggak bisa kalau terlalu banyak. Di beberapa penelitian, alkohol itu kalau untuk penelitian di Eropa ya, kalau di Indonesia dengan latar budaya dan agama kayaknya seberapa banyak pun sedikit aja misalnya alkohol diminum ya tetap salah gitu. Tapi kalau di Eropa untuk mendapatkan kehangatan tubuh karena mungkin di sana cuacanya lebih dingin, 1 sloki atau 2 sloki mereka masih berkenan gitu. Apalagi kalau di perayaan-perayaan tertentu ya. Tapi kalau sudah yang namanya mabuk-mabukan, adiksi ini ya, alkohol, atau malah kalau terjadi masalah larinya ke alkohol, nah itu yang bisa membuat diri kita jadi nggak kontrol si alkoholnya itu. Kemudian ada lagi yang namanya kekerasan dalam keluarga. Saya tuh berapa kali ya pegang webinar mengenai persiapan pernikahan. Saya suka wanti-wanti sih, nggak cuma di webinar itu, tapi juga
di konseling pernikahan. Bagaimanapun cintanya kamu sama pasangan atau calon pasangan, tolong cek bagaimana kehidupan dia, pola asuh yang dia dapat, kebersamaannya dia dengan ayah ibunya. Dengan ayah ibunya. Jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya teori psikoanalisa, dan teori psikoanalisa ini sangat membahas mengenai usia di masa kanak-kanak, termasuk hubungan dengan orang tua. Gitu. Studi yang dilakukan di Brazil, Afrika, dan Indonesia sendiri menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran cenderung dilakukan oleh laki-laki yang sering mengobservasi ibunya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kadang orang-orang yang marahnya berlebihan, dia mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk kekasaran, dia tuh nggak tahu sebetulnya apalagi yang harus dia lakukan ketika sedang marah. Kita kan sebetulnya, sorry aku minum. Kita kan sebenarnya boleh aja merasakan kemarahan atau punya emosi marah. Yang salah adalah ketika kita marahnya itu diekspresikan dengan menyakiti orang lain. Sama pasangan kita, sama teman kita, sama adik kita, atau orang lain yang kondisinya tuh berada di bawah kita gitu ya. Gitu. Dan biasanya ini terjadi karena di kehidupan keluarga sebelumnya, dia hanya melihat cara marah itu ya dengan melakukan penyerangan terhadap orang lain gitu. Jadi ini yang perlu dibangun bahwa kalau misalnya saya atau orang terdekat saya gitu ya sudah punya kebiasaan untuk marah dengan cara agresif menyerang orang, itu boleh tuh dijadikan notes. Jangan-jangan saya bisa suspek gitu ya, suspek jadi pelaku kekerasan di masa depan. Atau kalau pasangan saya ternyata punya catatan sejarah kayak gitu, boleh tuh dijadikan diskusi. Bagaimana sih caranya dia mengekspresikan kemarahannya? Apakah juga akan berbuat kasar, agresif dengan diri kita atau orang yang akan menjadi pasangannya nanti? Gitu. Boleh lanjut, Al? Oke, ini dampak kekerasan dalam berpacaran. Dampak secara fisiknya, ya luka ringan, memar, tapi ada juga beberapa orang yang patah tulang, ada juga yang berdampak seperti tertular AIDS, infeksi penyakit kelamin, resiko kehamilan, serta sakit yang terus berkelanjutan yang menimbulkan kecacatan korban, atau saya pernah menemukan seperti ini, kecacatan bayi yang dikandung oleh perempuan yang mengalami kekerasan. Karena dalam prosesnya, perempuan ini kan nggak menerima. Lalu kemudian dia meminum obat-obatan, segala macam gitu ya, yang merusak perkembangan janin, sehingga janin berkembang tidak optimal, atau salah, DNA-nya tidak berkembang dengan baik gitu. Dan pada akhirnya terjadi kecacatan pada bayinya. Itu dampak secara fisik. Lanjut, Al. Dampak secara psikologis ada takut, harga diri rendah, dan semakin rendah ya. Sebetulnya karena kalau konsep dirinya dari awal sudah rendah, jadi harga dirinya juga makin rendah. Dan menyalahkan diri sendiri atau self-blaming. Atau juga victimization ya. Nah, tapi kalau victimization biasanya dari pelaku sih. Oh enggak, aku begitu tuh karena pasanganku memulai duluan. Nah, itu victimization. Gitu. Kalau self blaming tuh lebih ke arah iya sih emang aku yang salah, makanya dia berbuat jahat sama aku, ya udah aku terima aja gitu. Gitu. Tapi ini adalah dampak secara psikologis, cemas, takut menikah, trauma berkepanjangan bisa juga tuh. Gitu. Ya, oke lanjut Al. Ada isolasi ini maksudnya enggan untuk berkomunikasi dan
nggak mau deket sama orang-orang di sekitarnya gitu ya. Kemudian ada perubahan suasana hati, jadi nggak stabil mood-nya, kemudian juga merasa tidak berdaya. Merasa tidak berdaya. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau kayak gini? Masalahnya kalau dalam pacaran, saya pribadi sebetulnya nggak mengalami pacaran ya sebelum menikah itu. Ya paling cuma deket karena memang akan menikah, jadi dekat. Tapi kalau pacaran bertahun-tahun gitu ya, yang kemana-mana bareng gitu, saya nggak pernah merasakan. Cuma saya pada akhirnya memahami bagaimana dinamika orang-orang berpacaran ya. Ada yang berpacaran tuh karena saking lamanya akhirnya jadi teman. Tapi juga tidak menjamin bahwa pacaran yang lama akan membuat pernikahannya langgeng, nggak juga sih. Terus berpacaran mungkin karena perasaan romantisme yang dimiliki, jadi pengennya sama pacarnya aja gitu kemana-mana. Nah, kadang-kadang ketika lagi romantis seperti itu, kita nggak bisa menilai dengan baik. Cinta itu kan emosi, ditimbulkan oleh hormon sebetulnya. Cinta itu ditimbulkan oleh hormon, gabungan dari kayak hormon dopamin tersusun. Dopamin itu yang bikin relax, yang bikin senang. Jadi kalau kita ketemu pacar, dopamin akan bekerja. Kemudian ada juga oksitosin atau hormon kebahagiaan. Itu juga akan tersusun. Sehingga akhirnya kita jadi bahagia, jadi senang gitu ya. Tapi itu kan emosional. Kalau keadaannya lagi sangat emosional, kita nggak bisa mikir jernih. Mau emosionalnya positif ataupun negatif, kita akan agak susah untuk berpikir secara jernih, menganalisa secara mendalam, apalagi terkait dengan hubungan yang kita lalui ya. Biasanya orang-orang itu akan iya-iya aja. Ya, makanya saya kadang-kadang suka kasih tahu ke klien kalau lagi emosional banget, mending nggak usah bikin janji atau ngambil keputusan. Karena nanti kita bisa susah untuk menerima konsekuensinya. Gitu. Nah, ketika berhubungan, tetap aja kadang perlu menarik jarak untuk bisa lebih jernih. Jadi kita bisa lihat relasi yang kita lalui ini sebetulnya sehat atau enggak. Terus kita lihat pertengkaran yang kita lalui. Ada memang rumah tangga, pacaran yang dilalui dengan dar-der-dor ya. Tapi dia tahu cara resolusi konfliknya. Dan mereka tahu aturan dalam berkonflik itu hanya sampai pada debat. Tapi debatnya ini bukan dengan hinaan, bukan dengan kemudian memancing pemukulan dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu kan berarti nanti jatuhnya kekerasan ya. Boleh debat, boleh kemudian adu argumen, asal di dalamnya itu kita tetap sehat sih, tetap bisa lihat, oh oke, hubungan ini masih gue bisa jalanin, dan gue nerima nih paket orang ini gitu kan ya. Kalau kita milih satu orang jadi pasangan kan kita nerima paket ya. Paketnya tuh dalam artian, oh orang ini ada sisi baiknya, tapi juga gue akan ketemu sama yang namanya sisi buruk gitu. Gitu. Terus ketika ngambil keputusan, itu berdasarkan data dan fakta. Lalu berani mengambil sikap saat ada alarm di tengah menjadi korban atau menjadi pelaku. Gitu. Untuk orang-orang yang cukup cerdas, dia mungkin nggak sampai terpuruk ya, nggak sampai terpuruk dengan hubungan yang merugikan. Tapi juga nggak sampai kepada upaya untuk menyerang pasangan yang membuat dia mungkin lagi ngerasa nggak enak dan sebagainya gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah upaya untuk menyelesaikan atau menanggulangi ketika berada dalam kondisi sangat stres akibat pertengkaran ya, atau mungkin juga ternyata kita berada di situasi yang tidak sehat, kayak misalnya ada kekerasan di dalamnya. Kita perlu mengenal yang namanya manajemen stres. Istilah gampangnya adalah mengelola perasaan-perasaan tertekan gitu. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, manajemen stres ini
akan terhubung lagi dengan yang namanya coping. Apa sih coping? Coping itu ada 2, sebetulnya 3, tapi yang lebih terkenal adalah 2. 3 tuh, ini kan ada problem fokus coping, ada lagi yang emotional focus coping. Nah, mungkin nanti lanjut aja langsung. Emotional focus coping, problem focus coping, satu lagi adalah spiritual focus coping. Tapi saya skip dulu yang masalah spiritual focus coping. Kita akan 2 ini aja yang dibahas. Problem focus coping adalah ketika kita menilai bahwa kita cukup berdaya untuk mengubah kondisi yang membuat kita merasa tertekan. Itu adalah problem focus coping. Kita bisa melakukan negosiasi, kita bisa melakukan pengambilan keputusan, kita bisa mengubah suasananya, itu problem focus coping. Tapi ingat, problem fokus coping ini biasanya dilakukan ketika kita cukup punya daya dan upaya. Kalau nggak punya daya dan upaya, gimana? Ada satu lagi namanya, dilanjut dulu slide-nya, adalah emotional focus coping. Berfokus pada emosi, jadi yang kita lakukan adalah mengelola emosinya dulu. Kalau emosinya udah oke, mungkin kita bisa beranjak nih ke problem focus coping. Kelihatannya kayak ini ya, kayak ada lari dari masalah, pengurangan beban masalah, penyalahan diri sendiri, dan pencarian makna. Ada jeleknya, ada bagusnya sih. Yang pasti ketika kita merasa kurang berdaya, maka kita akan melakukan emotional focus coping dengan mengelola, mengatur diri kita dulu, emosi kita dulu. Lalu kemudian melakukan problem focus coping-nya. Oke, lanjut. Nah, terus find your support system ya. Kalau pacar kita melakukan kekerasan, nggak ada salahnya kok kita diskusi sama orang yang bisa kita percaya. Ingat, nggak semua orang bisa kita percaya sih. Ada teman-teman yang dia bukan mau nolongin, dia cuma kepo aja, itu ada. Jadi kalian juga mesti hati-hati cari orang. Nah, terus nanti orangnya gimana? Orangnya tuh bisa ngelakuin PFA loh. Orang yang kita datangi ya, seharusnya bisa melakukan PFA. Atau kita bisa mendatangi orang yang bisa melakukan PFA. PFA itu apa? PFA itu semacam psychological first aid gitu. Jadi dia akan mencoba untuk menolong orang yang bercerita dan mempercayai kita untuk pegang aibnya dengan melakukan psychological first aid, pertolongan pertama pada gangguan psikologis gitu. Nah, orang-orang itulah yang sebaiknya kita datangi untuk kita bangun support system bersama dia. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Kadang kita datang ke orang, pengennya curhat, didengerin, tapi ternyata orang itu tuh langsung der-der-dor kasihnya saran. Padahal kita bukan butuh itu. Atau kita datang terus kita langsung ditunjuk dengan, lu sih pacaran, kurang iman, jadinya begitu deh. Nah, itu udah lebih baik tidak dilakukan juga ya, ngobrol sama orang seperti ini, karena akan semakin membuat diri kamu terjerumus dalam perasaan rendah diri. Carilah orang-orang yang memang bisa memberikan pertolongan dan cukup memahami kamu ya. Jadi sebenarnya pengetahuan mengenai psychological first aid itu juga perlu dimiliki untuk bantuin mungkin diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu yang terjebak dalam kekerasan dalam berpacaran, coba deh temukan orang-orang seperti itu yang kemudian bisa melakukan pertolongan pertama pada gangguan-gangguan psikologis awal, untuk kemudian kamu minta menjadi support system. Tapi bukan tempat untuk bergantung ya, hanya support system aja, dukungan. Kita memperoleh dukungan, akan lebih merasa layak untuk dicintai, sehingga memiliki harapan akan hubungan dan hidup yang lebih positif setelah keluar dari hubungan tidak sehat. Lanjut. Oh iya, ini dalam proses pemulihan masing-masing penyintas mempunyai cara yang berbeda tergantung daya survive
dan daya resiliensi yang dimiliki. Resiliensi, survive itu maksudnya bertahan ya, ketangguhan. Kalau resiliensi adalah daya lenting. Jadi manusia itu kan bisa jatuh di lubang mana aja ya. Nah, ketika dia sanggup untuk berdiri lagi, bangkit lagi, itu adalah daya lentingnya dia. Itulah yang dinamakan sebagai resiliensi. Jadi kalau terpuruk ya nggak terpuruk terus, tapi juga mencoba untuk bangkit, menata kembali hidup, memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Jadi nggak masalah kalau kamu cari pertolongan. Tadi mungkin dengan orang-orang yang punya keterampilan psychological first aid, di kalangan teman-teman kamu, apa sih itu psychological first aid? Psychological first aid itu orang-orang yang mampu memberikan minimal sekali dia mau mendengarkan dan memahamimu. Walaupun tidak seperti tenaga profesional ya. Kalau tenaga profesional kan selain dia mendengarkan dan memahamimu, dia juga bisa menawarkan terapi untuk pemberian intervensi untuk membantu mengubah hidupmu. Kalau yang punya keterampilan psychological first aid itu, ya dengerin aja, tapi mendengarkan kamu, menerimamu apa adanya, itu sudah membuat dirimu lebih baik, dan kemudian mungkin punya semacam sumber kamu bisa ngerasa kayak dapet charge gitu loh, karena diterima, karena disupport, karena didengarkan. Tapi nggak masalah juga ketika ternyata kayaknya di sekitar aku nih belum ada nih yang punya keterampilan kayak gitu. Ya langsung telepon tenaga profesional kayak psikolog, atau ketika memang sudah lebih parah lagi gangguan psikologisnya, mungkin bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dari psikiater. Gitu. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu penjelasannya. Kita akan buka ini ya, sesi tanya jawab ya. Kita sampai jam berapa sih, Alia? Iya Bu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi kita ada waktu 30 menit lagi Bu. Kita sampai pukul 16.00. Oke. Ya, oke. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja diketik di kolom chat room supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain dan supaya lebih bisa terstruktur. Oke. Silahkan teman-teman. Adakah yang mau membahas? Bertanya dulu? Atau kalau misalnya itu langsung aja, kalau ada yang nyaman dengan bicara, langsung aja pakai. Oh iya, suara. boleh, silahkan. Oke, baik-baik teman-teman. Iya Kak. Oh iya, silahkan. Maaf ya, nggak bisa on cam. Voice aja. Iya, tidak apa-apa. Izin bertanya Kak. Misal ada kasus seorang perempuan gitu, remaja, seperti kita, sekitar umur 22 tahun gitu, mengalami kekerasan dalam pacaran gitu Kak. Tapi kekerasan secara psikis atau psikologi. Jadi dia merasa tertekan karena pacarnya yang lelaki ini sering egois gitu Kak, terus childish gitu, nggak bisa terlalu posesif. Nah terus dia ini kan udah sekitar 1 tahun menjalani hubungan pacaran, lalu dia mulai nggak nyaman gitu Kak, pengen minta putus, tapi setiap kali dia minta putus, pacarnya itu selalu mengancam akan bunuh diri gitu Kak. Jadi kan si perempuan ini bingung mau memutuskan bagaimana, karena ketika dia ingin putus, pacarnya selalu ngancem gitu Kak, padahal dia sebenarnya udah nggak nyaman banget. Itu gimana Kak?
Oke. Oke, mau ditampung dulu atau gimana, Al? Boleh, ini menurut Ibu mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Gimana Jawab nyampe aja kali Ibu? ya. Ya. Aku jawab aja kali ya. Nanti mungkin ada juga yang mau nanya sama Nuke. Nuke tadi kan juga buka sesi diskusi. Kalau aku pribadi, kesehatan mental, kesehatan fisik, itu sebetulnya adalah tanggung jawab diri kita pribadi sih. Tanggung jawab diri kita pribadi. Jadi sebetulnya orang ini sering sekali sih dijadikan alasan kalau lu putus sama gue akan bunuh diri. Itu yang tadi saya bilang sebagai victimization ya. Dia mencoba untuk memperlihatkan seperti dirinya adalah korban untuk memanipulasi keadaan biar si pasangannya ini nggak ninggalin dia gitu. Padahal diri dia, semua manusia itu punya daya dan upaya loh ya, nggak separah itu juga. Apalagi kalau ternyata ini laki-laki, walaupun data yang ditemukan, ini waktu saya pegang webinar juga mengenai ide bunuh diri, kalau secara keseluruhan di dunia, itu laki-laki yang lebih berhasil dalam melakukan bunuh diri dibandingkan perempuan. Tapi kalau di Indonesia, perempuan lebih banyak yang berhasil melakukan bunuh diri dibandingkan laki-laki gitu. Jadi laki-laki itu biasanya nggak cerita sama siapa-siapa, atau main door aja gitu. Nah, dengan karakteristik laki-laki yang seperti itu, sebetulnya boleh dijadikan bahan pertimbangan. Walaupun kalau dalam tata laksana penyelamatan tentang bunuh diri itu, nggak boleh main-main juga sih dengan kalimat-kalimat mengenai bunuh diri. Cuma, balik lagi, kamu tahan nggak untuk nemenin orang seperti ini? Karena dia akan melakukan pola yang sama di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan ketika kamu melakukan pernikahan, semisalnya kamu ternyata menikah sama dia juga akan melakukan manipulasi yang sama ya. Kalau dia tidak berkembang, dia tidak menjadi lebih dewasa, dia akan memunculkan perilaku yang sama di kemudian hari. Karena kesehatan mental adalah tanggung jawab sendiri, maka timbang-timbanglah dan setelah itu putuskanlah dengan tegas. Putuskanlah dengan tegas. Kamu kan berhak juga mendapatkan kebahagiaan, kamu juga berhak memiliki kesejahteraan hidup gitu. Daripada nanti kamu menjalani hubungan itu, karena orang kayak gitu berpola ya, Nak. Kalau dia tidak punya atau tidak ketemu dengan sesuatu yang betul-betul bisa mengubah pola atau kepribadiannya, ya akan begitu terus. Gitu. Gitu sih jawaban aku. Mungkin Nuka mau tambahin. Cukup, Bu. Penjelasan Ibu sudah Sudah ya? mewakili. Mewakili. Iya. Oke. Oke, ada yang saya balikin tuh kali ya tuh. Ada Ya. yang mau tanya lagi atau enggak? Ini saya sebelumnya ingin menanggapi tadi respon Ibu ya. Jadi saya teringat dengan salah satu kasus teman saya. Teman saya ini bebal gitu, Bu. Jadi kasusnya hampir sama dengan seperti yang tadi penanya. Jadi tidak mempunyai perasaan punya sikap tegas gitu, Bu. Jadi bisa-bisa dia ini malah mentoleransi apa yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi malah ya udah nggak apa-apa, yang penting dia sayang sama saya. Walaupun itu sering melakukan kekerasan, entah itu kekerasan fisik, verbal, ataupun psikologis gitu, Bu. Nah, sebenarnya ada nggak sih upaya untuk korban yang seperti ini tipenya gitu, Bu? Gini ya, yang karena bucin ya, itu ada yang nulis tuh. Itu mungkin karena bucin. Ada, kalau saya ini ya, orang menikah itu karena berpikir orang yang akan dia nikahi bakal berubah karena saya. Pernah nggak ya kepikiran kayak gitu? Saya mau mempertahankan hubungan ini, pasti suatu saat dia berubah karena ada saya, karena saya bisa ngerawat dia gitu. Itu kalau dulu saya dengar namanya adalah sindrom hero syndrome. Hero syndrome. Nah, pertanyaannya adalah sanggup atau enggak
setelah menikah itu kan tantangannya ada masalah ekonomi, ada masalah anak, ada masalah yang lainnya gitu ya, yang kemudian akan lebih kompleks daripada saat berhubungan pacaran. Itu satu. Tapi orang kayak gini emang kadang-kadang bebel. Jadi antara pleasure kenikmatan untuk berpacaran atau dekat dengan orang yang dia suka itu, dan konsekuensi, jadi otak bagian yang ngasih tahu bahwa ini tuh menyenangkan loh deket sama orang ini, sama otak bagian yang ngasih tahu bahwa kalau deket sama orang ini, kamu tuh akan ketemu sama konsekuensi ini. Bagian otak itu tuh nggak ada sinapsnya yang nyambung gitu loh. Dalam neuroscientist ya, nggak ada sinapsnya yang nyambung. Itu butuh diterapi, butuh pendampingan psikologis yang serius. Kalau orang-orang dengan kondisi seperti ini ya, nggak bisa hanya dari temen yang ngasih tahu. Itu tuh kayak orang adiksi gitu loh, Alia. Kayak orang lagi kena adiksi, kayak misalnya adiksi game gitu ya. Lo tau nggak sih kalau nge-game itu bla 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 bakal punya konsekuensi bla 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 bla. Nanti si orang yang punya adiksi game itu akan bilang, iya gue tahu, gue juga mau berhenti kok, tapi susah banget berhentinya. Oke deh, mulai saat ini gue berhenti. Ternyata 2 jam kemudian dia main game lagi. Karena ada bagian otak yang nggak terhubung gitu loh. Nah, terhubungnya itu memerlukan terapi dan penanganan psikologis yang serius sebetulnya ya. Tapi balik lagi, apakah orang ini menyadari bahwa dirinya saat ini sedang jadi korban gitu. Karena kan kesehatan mental kita ya tentang tanggung jawab kita sih. Alhamdulillah temennya masih bilang ya, kalau temennya juga udah pada capek gimana coba? Iya. Oh gitu. Jadi ya diomongin aja, mudah-mudahan suatu saat dia terketuk juga hatinya, kayak misalnya, oh ya ini emang gue udah capek dengan hubungan ini, maka gue memerlukan pendampingan psikologis atau ketemu psikolog untuk mengobati trauma-trauma yang gue alamin kayak gitu. Gitu sih. Iya Bu, oke. Ini berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak, saya punya teman wanita umur 20 tahunan, dia menjalani pacaran dengan cowok nih. Nah mantannya cowok ini toksik, sampai akhirnya pernah upload foto teman saya dan pacarnya di sosial media, pakai kata-kata yang nggak pantas dan deketin circle cowoknya. Saya sebagai temannya kadang bingung harus ngasih saran kayak apa. Kira-kira upaya apa yang bisa saya lakukan sebagai teman dekatnya Kak? Oke. Itu tadi yang saya sebut sebagai psychological first aid ya. Kalau dirimu sebagai teman, kalau saya suka ngingetin sama mahasiswa saya di psikologi tuh tanya deh, orang curhat tuh tanya, tujuannya apa? Biasanya akan muncul 3. Dia emang mau didengerin aja, maka datanglah sebagai orang yang mendengarkan tanpa perlu kamu utak-utik pikiran kamu, analisis mendalam mengenai masalahnya, kamu cuma perlu present. Datang dan ada buat dia. Atau dia pengen diskusi. Kalau diskusi berarti kedudukan kamu sama teman kamu ini setara. Terus bangunlah diskusi. Kamu kasih ide, dia mungkin bantah. Dia punya ide, kamu dukung atau kamu bantah. Itu diskusi. Tapi ada lagi level yang ketiga, yaitu emang mau perlu saran. Duh, gue udah hopeless nih, gue pengen dikasih saran dong sama lo, apa yang harus gue lakukan. Nah itu, baru saran dikeluarkan. Tapi harus tahu dulu datang ke kita tuh untuk apa, untuk didengarkan, untuk diajak diskusi, atau untuk minta saran. Jangan langsung lompat ke yang minta saran. Datang nih, terus langsung kasih, oh lu tuh harusnya begini, 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 begini. Enak di kita yang ngasih saran ya, tapi belum tentu enak di dia. Nanti akhirnya malah gue udah ngasih saran, tapi saran gue nggak pernah didengerin. Akhirnya persahabatannya mungkin bisa jadi renggang dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau hubungan cowok-cewek yang kemudian mantannya ini toksik, yang perlu tegas adalah yang terhubung dengan orang toksik. Terhubung paling dekat dengan orang toksik. Bukan si ceweknya, tapi si cowoknya. Dialah yang kemudian perlu lebih tegas untuk bilang, lo nggak usah gangguin gue, sekarang gue udah punya pacar baru. Lalalala ya, yang kemudian membuat si cewek ini
trust gitu, bahwa oh cowok ini emang serius sama aku, dan membuat pacarnya yang dulu tuh berhenti melakukan hal yang sia-sia atau hal-hal toksik yang mengganggu hubungan kita lah gitu. Intinya seperti itu. Mungkin terjawab ya. Ada lagi, Al? Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan, Bu. Selanjutnya, izin bertanya, adakah contoh-contoh perilaku yang umumnya bisa membuat kualitas hubungan menjadi tetap baik dan pasangan terhindar dari dating violence ini? Oke. Jawabannya adalah, kamu kayaknya perlu diskusi deh sama pacar. Kita semua nih yang punya pacar nih ya, kita perlu diskusi untuk apa? Kita itu perannya dalam berpacaran ini atau punya kesetaraan nggak dalam pacaran ini? Kalau misalnya mau menikah sih, saya akan kasih beberapa tips ya. Misalnya, kenalin dulu karakter orangnya itu, topeng sosial yang dia punya, topeng sosial ya. Kita semua tuh punya topeng sosial loh ya, jangan salah. Saya juga sebagai psikolog punya topeng sosial yang kalau saya pulang ke rumah, topeng itu akan saya copot. Topeng itu hanya diketahui oleh orang-orang terdekat saya aja. Dan orang-orang terdekat itu salah satunya adalah pasangan saya dong. Nah, mengetahui karakter itu selain topeng sosial adalah cara dia merespon masalah. Ada orang yang merespon masalah tuh dengan cemas banget gitu. Dan ngomong aja gitu ya. Atau merespon masalah tuh dengan marah-marah. Nah, cari tahu tuh hal-hal seperti itu. Karakteristiknya dia bagaimana sih. Bahkan kalau kamu memang berniat menikah dengan pacarmu ini, sampai ke tadi bagaimana pola asuh orang tuanya ke dia. Bagaimana pola asuh orang tuanya ke dia, bagaimana hubungan dia dengan ibunya, bagaimana hubungan dia dengan ayahnya, atau figur-figur yang mewakili peran gender laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya dia. Itu boleh diketahui. Terus, tadi ya, peran gendernya setara atau enggak. Kamu menganggap aku cewek yang kayak gimana? Aku melihat kamu sebagai cowok. Kalau saya pribadi saat ini, saya suka bilang bahwa diri saya itu patriarki sehat. Cuma kalau dulu sebelum nikah, saya bilangnya saya agak feminis sih. Saya agak feminis. Jadi, saya itu baru meyakini bahwa patriarki itu ada baiknya setelah saya punya anak laki-laki. Tapi itu pun saya rem dengan bilang saya patriarki sehat. Saya menghormati suami saya akan menjadi ibu dan punya menantu perempuan gitu ya suatu saat gitu. Dan akhirnya menyatakan bahwa dalam keluarga harus ada satu pimpinan. Dan pimpinan itu dalam keyakinan patriarki saya adalah laki-laki. Sehingga setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun uang yang saya punya atau yang saya dapat, itu saya tetap akan menghormati suami saya. Itu kan peran ya, dan itu saya ngomongin sama suami. Kan kalau laki-laki kadang-kadang tuh suka gini, kalau si ceweknya penghasilannya lebih gede atau punya status sosial lebih tinggi, itu memancing kecemasan mereka loh. Nah, menurunkan kecemasan dengan cara apa? Membangun trust bahwa, oke, ketika gue sama lu, gue akan tahu kok cara memposisikan diri dan berperan sebagai pasangan yang sudah kita sepakati, kayak gitulah intinya. Gitu. Itu salah berapa tuh jadinya? Salah 3 kali ya. Salah 3 dari hal-hal yang bisa membuat kualitas hubungan tetap menjadi baik. Tapi kalau dalam pacaran ya paling enggak si yang perannya itu apakah 2 orang ini tuh setara atau enggak. Mungkin itu. Atau bisa juga memahami love language dari pasangan ya, Bu ya? Bisa. Kenapa love language itu butuh diketahui juga? Untuk mempercepat meredakan kemarahan ketika perdebatan atau pertengkaran dalam hubungan berpacaran itu terjadi. Saya jawab yang terakhir dulu aja tuh, patriarki sehat. Itu sih cuma istilah saya aja. Istilah saya aja, Cindy. Saya itu sekarang setelah punya suami dan punya anak laki-laki,
saya mengakui bahwa harus ada pimpinan dalam keluarga, rumah tangga. Dan itu saya akhirnya memilih sebuah nilai bahwa pimpinan itu akan lebih sehat dalam pandangan saya pribadi diletakkan pada laki-laki, which is who is suami saya gitu ya, suami saya. Tapi dalam hubungan berpasangan kami itu adalah orang yang berdiskusi satu sama lain. Meskipun nanti ketika mengambil keputusan saya kasih ide, tapi keluarnya keputusan itu tuh dari mulut suami saya. Itu yang saya klaim sebagai patriarki sehat. Karena kalau patriarki yang nggak sehat, laki-laki bisa menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada perempuan, lalu perempuan tidak punya suara untuk memutuskan hal apapun. Kalau patriarki yang coba saya bangun dalam keluarga, saya punya kesempatan untuk menyuarakan suara saya, menyuarakan ide saya, menyatakan kemauan saya, suami saya akan mendengarkan kemauan saya, dan akhirnya memutuskan secara bersama-sama, tapi kemunculannya itu, ketok palunya itu tuh ketika suami saya udah bilang, oke, itu adalah keputusannya. Itu patriarki sehat versi saya ya. Mungkin itu kali. Itu mungkin Al. Masih ada lagi nggak sih? Ada satu lagi pertanyaan dari Cindy, Bu. Oh iya, masih Cindy ya. Iya, menurut Ibu Nuram, apa sih batasan bertoleransi dalam hubungan pacaran ketika sedang berada di keadaan pertengkaran? Diem. Toleransinya itu diem. Nggak mukul aja. Jangan mukul lah. Tidak ada kontak fisik dalam pertengkaran. Satu. Kedua, kita tuh perlu mengatur emosi dulu untuk stabil, baru kemudian mengungkapkan apa yang kita pikirkan atas masalah yang sedang kita hadapi bersama. Gitu. Jadi kalau sudah sampai ini bisa ditetapkan sih oleh masing-masing individu ya. Kalau saya mukul, nggak bisa deh kalau dipukul. Tar dulu nih, ada apa nih? Kok parah banget sampai mukul? Mungkin orang lain berteriak misalnya, saya nggak bisa diteriakin. Misalnya ya, kalau saya oke lah kalau teriak, tapi suami saya bukan orang yang berteriak. Ada juga yang saya nggak bisa didiemin misalnya gitu. Kita sendiri yang kemudian membatasi atau punya toleransi. Diukur dari apa karakteristik kita. Gitu sih. Apa ya, tadi tuh kayak aku mau ngomong sesuatu, tapi aku lupa. Batasan-batasan bertoleransi dalam hubungan berpacaran ketika berada di keadaan yang bertengkar. Apa ya, tadi saya mau ngomong sesuatu tapi saya lupa. Oke lah, nggak apa-apa, nanti sambil ngalir mungkin akan ingat lagi. Mungkin ini Bu, tadi perbedaan antara diem silent treatment dengan diem untuk meredam pertengkaran itu sendiri, Bu. Batasannya itu seperti apa? Silent treatment itu adalah diem yang pasangan tuh nggak tahu kapan diem itu akan selesai. Jadi kita nggak pernah ngasih tahu kapan diemnya itu akan selesai. Kalau saya ke anak-anak atau ke anak-anak sih, kalau ke suami saya cenderung nggak diem. Saya akan ngomong duluan karena saya tahu karakteristiknya. Beliau memang harus saya yang ngomong duluan. Kalau ke anak-anak saya bisa bilang, tunggu ya Kak, Mama lagi pengen sendirian. Misalnya saya marah banget gitu ya sama anak saya yang sudah bisa diajak ngomong, saya akan bilang, tunggu Kak, Mama lagi nggak bisa diajak ngobrol. Nanti sekitar 5 menit lagi atau beberapa menit lagi lah, Mama akan ngobrol. Gitu. Jadi toleransinya itu kita sendiri sih yang menentukan. Kita sesanggup apa menerimanya. Tapi berarti kan kita mesti kenal diri kita ya. Kita mesti aware sama diri kita sendiri nih. Karakteristik kita seperti apa, sejauh mana kita bisa menerima toleransi. Tapi kalau saya pribadi, kalau udah mukul, jadi notes tuh kalau udah mukul. Ada orang yang mungkin, saya tadi mau cerita ini. Kita tuh kan berada di level-level yang berbeda karena kita adalah individual differences. Misalnya, ini saya punya
punya penemuan menarik akhir-akhir ini sebagai ibu-ibu. Saya itu kan memegang konseling pasangan. Banyak ibu-ibu yang datang sama saya tuh nggak terima kalau pasangannya itu ngelihat cewek di TikTok. Misalnya ya, ibu itu cerita sama aku bilang, saya mah nggak peduli masalah kayak gitu. Cuma ngeliatin cewek doang, apa salahnya dalam standar saya. Tapi dalam standar ibu yang cerita sama saya kan itu sudah jadi masalah. Suami saya mah kalau dia sekedar ngeliat, asal jangan janjian, jangan ketemu sama ceweknya, itu buat saya nggak apa-apa. Nah, itu level saya berbeda nih dengan ibu-ibu yang tadi cerita sama saya. Terus kemarin saya ngobrol sama Uwa yang kerja di rumah. Saya cerita, saya mah kalau bapaknya anak-anak cuma ngeliatin cewek, Wak, nggak masalah, Wak. Cuma kalau udah janjian sama cewek, saya marah, Wak. Nah, terus si Uwa bilang, ah ibu, saya mah kalau suami saya janjian sama cewek, nggak apa-apa, itu mah iseng, kata dia gitu. Levelnya beda lagi. Kan sesuai karakteristik kita ya, levelnya beda lagi. Oh, iseng ya? Ih, kalau gue mah nggak bisa kayak gitu. Saya ceritalah sama suami saya, masa levelnya aku sama levelnya Uwa beda, bah. Nah, saya cerita gitu. Terus suami saya cerita, ya beda lah Bu, ibu tahu nggak istrinya Ustadz ini? Istrinya Ustadz ini beda lagi levelnya sama ibu sama Uwa. Dia mah yang penting suaminya balik ke rumah, mau di luar punya istri lagi nggak apa-apa. Levelnya beda lagi kan? Beda lagi. Terus dia cerita lagi, ada satu lagi Bu, level yang paling tinggi. Sama siapa aja dia nikah, yang penting lebaran pulang. Itu levelnya lebih tinggi lagi. Nah, ini toleransi-toleransi yang kita punya ditetapkan berdasarkan nilai kita sendiri. Dan kita harus berani bilang bahwa toleransi kita tuh hanya sampai di sini aja. Nggak bisa lebih dari itu. Karena ya itu ya, individual differences tadi. Jadi cerita tuh ada level yang cuma segini. Saya udah ngerasa, wah keren juga gue, bisa nggak apa-apa tuh kalau suaminya lihat TikTok atau apa gitu. Ternyata ada lagi yang lebih, asal lebaran pulang aja, nggak masalah. Ke levelnya luar biasa. Udah itu deh. Oke, itu sih Al. Masih ada lagi nggak? Tidak ada pertanyaan lagi, Bu? Atau mungkin teman-teman ada yang ingin diskusikan lagi? Tinggal 6 menit sih ya, Al ya? Iya, waktunya tinggal 6 menit lagi. Boleh bertanya nggak? Oh iya, silakan Kak. Tadi mau menanggapi yang kasus yang dari moderator nih. Itu tuh kan berarti si korbannya tidak merasa kalau dia terjadi kekerasan seksual. Apakah itu bisa dikatakan kekerasan seksual dalam berpacaran, Bu? Kalau si korbannya tidak merasa, tidak menghayati. Karena kan kalau yang dari kasus yang diceritakan oleh moderator, bahwasannya yang melihat dia sebagai korban itu kan temennya ya, di lingkungan sekitarnya. Nah, apakah itu bisa dikatakan kekerasan seksual dalam berpacaran? Nah, ini menarik nih. Kalau terjadinya pada anak-anak di bawah usia hukum yang mengatakan anak itu dewasa ya, itu tetap harus dijalani proses hukumnya, kekerasan itu. Tapi kalau di orang dewasa ini agak sedikit berbeda. Misalnya, hubungan seksual dengan fantasi tertentu. Kan kita kan kalau berhubungan seksual itu ada fantasi-fantasinya ya. Mungkin ada beberapa orang yang belum menikah atau perilaku seksualnya belum aktif. Manusia itu ketika berhubungan seksual ada fantasi tertentu. Ada fantasi tertentu itu namanya adalah apa ya, Al ya? Mungkin kamu ingat sadomasokis. Sadomasokis. Yang satu kayak di 50 Shades of Grey ya, tadi ada yang nulis tuh. Walaupun itu menjadi gangguan ya, namanya adalah parafilia, gangguan parafilia. Tapi kalau dua orang itu menikmati dan bersepakat untuk tidak cerita, itu bisa terjadi terus. Itu bisa terjadi terus dan menjadi bagian dari perilaku seksual mereka. Asal tidak membahayakan. Karena kadang-kadang kalau masalah seksual tuh fantasi
kalau saya pribadi ke klien gitu ya, boleh asal tidak membahayakan. Nah, itu kan terkait dengan penghayatan orang dewasa ini, karena bisa terjadi kalau di hukum tuh ada yang namanya suka sama suka ya, Nuke. Bener ya, ada suka sama suka yang membuat proses hukum jadi lebih sulit. Iya, bisa, Bu. Ya, di kekerasan orang dewasa. Kalau nanti dalam proses hukumnya ternyata diketahui terjadinya suka sama suka, kekerasan seksualnya cukup minim gitu ya, mungkin nggak terbukti secara hukum gitu, prosesnya juga akan susah gitu, karena ada proses suka sama suka itu, dan penghayatan si orangnya sih yang kemudian sulit. Soalnya orang dewasa itu dianggap sudah bisa membedakan benar dan salah gitu. Ya sebagai orang di sekitarnya, kita tetap punya kewajiban buat ngomong, nah itu salah loh, kayak gitu tuh lo masuk dalam kekerasan dalam berpacaran, malah jenisnya malah mungkin kekerasan seksual. Tapi penghayatan orangnya kan belum tentu menerima itu ya, gitu. Itu jawaban aku sih. Kalau di sekitarnya mah boleh aja bilang. Cuma pelaporannya ini nanti misalnya kekerasan dilaporkannya oleh siapa? Kalau orangnya nggak merasa, agak susah. Nanti kalau apalagi kalau si pasangannya punya pengacara, wah itu bisa lebih rumit lagi. Gitu. Cukup menjawab nggak ya, Tresna ya? Tadi Tresna kan yang ngomong. Iya, Bu. Saya punya temen, Bu. Maksudnya dia seperti itu gitu. Maksudnya kalau menurut saya yang saya lihat tuh dia udah menjadi korban kekerasan seksual. Tapi dianya sendiri seakan kayak tidak berdaya dan menganggap diri dia bukan korban gitu loh, Bu. Jadi saya bingung sebagai temannya harus apa gitu sampai di satu titik itu saya akhirnya mencoba untuk tidak berkomunikasi dengan dia untuk menyadarkan bahwa tindakan yang dia lakukan itu menurut saya salah. Tapi kan kita tidak boleh menjudge opini orang ya, Bu, pikiran orang gitu. Jadi ya sudahlah, setidaknya saya memantau dulu sudah sejauh apa, hanya itu yang bisa saya lakuin. Oke. Iya, memantau, dan kalau dia datang ya tetap jadi teman yang baik ya. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, sama-sama. Tuh ada pertanyaan buat Nuke tuh tentang tanggapan patriarki sehat. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya, karena waktunya bentar lagi. Iya. Kalau yang dari tadi Nuka simak itu, kenapa Bu Nura menggunakan istilah patriarki sehat ini kan karena Bu Nura juga memiliki anak laki-laki di mana suatu saat Bapak punya menantu perempuan pun menempatkan suaminya sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya istilah patriarki sehat sendiri ini, kalau dalam istilah patriarkinya aja itu kan sebenarnya udah negatif. Tapi kalau untuk pilihan Bu Nura untuk memilih suaminya sebagai pemimpin, ya itu dikembalikan kepada pilihannya masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan memilih istilah yang negatif itu akan membentuk branding yang negatif juga sih. Kalau dari saya. Mungkin ini saya ya. Patriarki itu tidak selamanya nggak sehat loh. Patriarki itu tidak kemudian negatif. Ini mesti kita ini jawaban feedback dari saya aja sih. Jadi patriarki itu hanya sebuah nilai yang ditawarkan, seperti feminis. Feminis itu nggak selalu jelek, tapi juga nggak selalu bagus. Kita memilih aja apakah kita pemegang nilai patriarki atau kita memilih nilai feminis gitu ya. Tapi keduanya sebetulnya adalah nilai-nilai yang ditawarkan oleh lingkungan sosial kita. Kadang yang menjadikan mereka negatif adalah pelakunya yang kemudian membuat nilai-nilai itu punya unsur negatif. Misalnya gini, oh laki-laki itu dalam budaya patriarki ya, saya pribadi pernah melakukan penelitian marital rape dalam budaya patriarki di Indonesia. Jadi memang laki-laki itu tidak mau
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan seksualitas istrinya, sehingga dorongan-dorongan seksual yang dia miliki dilakukan dengan rap. Dia menjadi rapis dalam rumah tangga karena dia seperti melakukan pemerkosaan, kayak misalnya waktu itu emang kejadiannya agak parah sih. Misalnya nih, si laki-lakinya ini membutuhkan hubungan seksual, lalu dia memaksa perempuannya tidak ada pelumasan, diganti dengan autan. Dia kesel sama perempuannya karena perempuannya nggak mau melakukan hubungan seksual dengan dia. Kemudian disundut pakai rokok, pelampiasannya seperti itu. Kemudian setelah disundut dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Nah, budaya-budaya itu bertahan karena si perempuan ini meyakini bahwa laki-laki itu pimpinannya dia. Nah, ini kan menjadi negatif ya, karena pelaku di dalamnya membuat hal ini menjadi negatif. Tapi patriarki sehat yang saya bawa itu adalah keyakinan saya bahwa dalam sistem kehidupan kita harus ada yang menjadi pemimpin. Harus ada yang menjadi pemimpin. Nah, pemimpin itu saya pribadi menyerahkan pada pihak laki-laki. Tapi pihak laki-laki ini kemudian menyadari bahwa dirinya tetap harus menganggap orang-orang yang dipimpinnya itu sebagai manusia yang perlu ditanya pendapatnya, yang perlu diketahui keinginannya, yang perlu diketahui apa sih suaranya, sehingga terjadilah diskusi pembagian peran yang cukup sehat dalam keluarga ini. Maksud saya membawanya tuh ke situ. Cuma memang pelakunya ini loh yang membuat patriarki itu seakan-akan adalah nilai yang salah. Sama seperti ketika feminis hadir ke lingkungan misalnya pondok pesantren. Oh, perempuan itu harus seperti ini, perempuan itu harus disamakan dengan laki-laki, perempuan itu harus begini, begini, begini. Tapi ini terjadi menjadi tidak sehat karena pelakunya yang membuat ada unsur negatif di dalamnya. Kenapa begitu? Ya namanya manusia ada keterbatasan pemikiran, ada sudut pandang, ada apalagi ya, keterbatasan informasi dan sebagainya. Jadi kalau saya menganggap nilai patriarki, matriarki, feminisme, Islam, agama itu sebetulnya nilai yang ditawarkan di lingkungan sekitar kita. Kita memilih jangan berdasarkan orang yang ini ya, tapi memang betul-betul dipelajari sebetulnya sistem itu, nilai itu aslinya tuh seperti apa sih, agar kita ketika memutuskan oke, saya memegang nilai yang ini, maka yang kita munculkan adalah perilaku yang lebih sehat dan tidak membahayakan orang di sekitar kita. Gitu. Karena menurut saya budaya patriarki itu tidak bisa dipisahkan dari toxic masculinity. Dan toxic masculinity cukup membuat saya sebagai laki-laki kepayahan. Apakah toxic masculinity ada dalam budaya patriarki yang sehat? Nah, itu yang jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Anak saya laki-laki, saya bilang silahkan menangis. Silahkan menangis. Tapi tetap aja, kamu boleh menangis, habis itu kamu harus tahu alasanmu menangis kenapa. Ayo sini sama mama, nangis dulu sebentar. Nangisnya sudah selesai, ceritain. Atau kalaupun boleh menangis, nangisnya dibatasi ya. Jangan menangis meraung-raung, jangan kemudian membenarkan bahwa saya adalah anak yang buruk, maka saya menangis gitu. Atau menjadikan laki-laki tidak mengenali perasaannya, itu juga toxic masculinity. Nah, itu yang tidak boleh terjadi dalam patriarki yang sehat. Tapi seandainya ada orang yang kemudian tidak meyakini patriarki sebagai nilai yang benar, saya nggak masalah juga sih. Saya hanya menawarkan klaim saya bahwa saya sedang memilih untuk berada di budaya patriarki, tapi saya mencoba untuk membuat nilai-nilai ini tuh tetap sehat untuk perilaku saya, suami saya, anak-anak saya, kayak gitu. Itu aja mungkin ya. Oke, teman-teman. Karena kita waktunya sudah habis ya.
sudah lebih dari batas waktu yang ditentukan. Mungkin ada closing statement, Bu, dari Ibu Nuram? Closing statement apa ya? Apa ya closing statementnya? Nuka dulu aja closing statement. Oke. Saya mencari insight dulu. Atau dari Kanuke, ada yang ingin disampaikan untuk penutupan? Dari ya, karena sekarang kita dalam masa kampanye bahasa AKTP ya, aku harap teman-teman juga turut mengkampanyekan bahwa apapun bentuk kekerasannya, siapapun pelaku dan siapapun korban, yang namanya kekerasan itu tidak dibenarkan. Seperti itu. Betul. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam event hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nuke, makasih Alia. Senang sekali bisa bergabung bersama teman-teman semua. Terima kasih ya Kanuke ya, sudah mau bergabung dengan Dipa Psikologi. Terima kasih juga teman-teman Dipa. Terima kasih Bu Nuram. Iya, sama-sama. Saya izin live duluan ya. Bahkan RUU PKS.